Ini adalah pengingat bahwa para nabi adalah teladan global, bukan hanya milik satu bangsa atau satu tempat. Beberapa negara Muslim bahkan mulai menjalin kerja sama resmi dengan Cina untuk mengembangkan situs tersebut sebagai pusat penelitian peradaban Islam awal. Universitas Al-Azhar dari Mesir mengirimkan tim khusus yang fokus pada kajian naskah kuno, sementara Universitas Islam Madinah membuka program pertukaran pelajar dengan kampus-kampus di Beijing dan Sebelas-an. Di balik semua kegembiraan ini, muncul pertanyaan penting dari sebagian umat Islam. Jika ini benar-benar makam seorang nabi, bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah boleh dikunjungi layaknya wisata? Apakah tidak khawatir malah jatuh ke dalam pengagungan berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu diskusi serius di kalangan ulama. Mayoritas sepakat bahwa jika dilakukan dengan niat mempelajari sejarah dan memperkuat iman, kunjungan ke makam seperti itu sah-sah saja. Tapi mereka juga mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam ritual yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti memohon-mohon atau meminta keberkahan dari makam. Beberapa ulama bahkan melihat ini sebagai tanda-tanda zaman. Bukan dalam arti kiamat sudah dekat, tapi lebih kepada kebangkitan semangat umat Islam untuk menelusuri kembali akar sejarah mereka. Selama ini, banyak yang terlalu fokus pada masa kekhalifahan dan mengabaikan kisah para nabi yang menyebar ke berbagai wilayah bumi. Tak lama setelah itu, pemerintah Cina menyelenggarakan simposium internasional bertema Jejak Peradaban Monoteis di Timur Jauh. Dalam acara tersebut, tokoh-tokoh dari berbagai agama diundang untuk berdialog, saling bertukar pandangan, dan membahas pentingnya toleransi antar budaya. Simposium itu menjadi bukti bahwa dari sebuah makam kuno yang nyaris terlupakan, dunia bisa diajak duduk bersama dan mencari titik temu. Malam itu, langit di sekitar makam tampak tenang. Cahaya lampu-lampu kecil menyinari jalur menuju batu nisan yang kini dijaga ketat. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka pelajari dari relawan dakwah yang mulai berdatangan. Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal menjadi jelas, sejarah tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan berbicara lebih keras dari semua yang pernah ditulis di buku teks. Setelah perhatian dunia tertuju pada temuan makam misterius di balik tembok besar Cina, dunia arkeologi dan keilmuan agama memasuki fase baru. Kali ini, fokus tidak hanya pada makam itu sendiri, tapi pada kemungkinan jejak-jejak lain dari peradaban atau komunitas yang dibangun oleh nabi yang